Pramugari sedang melayani penumpang. Pria botak itu sengaja sentuh dia. Pria itu mengira itu bukan dia. Hati gadis itu berpikir dia jangan pura-pura lagi. Saat ini, pria botak itu agak sombong. Neo segera pergi ke hotel. Tidak menyangka Paola juga ada di sini. Dia pikir Neo adalah penguntit. Berlari ke arahnya dan memukulinya. Dia ingin membawanya ke kantor polisi. Tanpa mengetahui dia adalah seorang polisi. Saat ini ingin berbaur dengan para gangster. Selesaikan misi orang dalam. Dia khawatir tentang siksaan Paola. Akan keliru mengungkapkan keberadaannya. Begitu langsung berkata. Mengatakan dia memiliki penyakit serius. Datang ke sini untuk mencari tabib. Paola tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Menyeretnya ke kantor polisi. Dia berpura-pura dia sedang terluka segera. Yang pertama adalah performa yang sulit nafas. Kemudian jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Paola memperingatkannya jangan pura-pura lagi. Tapi melihatnya tidak lagi bergerak. Lembut hati dan membantunya bangun. Membonceng ke kamar. Kemudian mencoba untuk bangunkan dia. Tapi dia tidak bereaksi. Paola tidak bisa mengabaikannya. Keputusan darurat segera. Tarik napas dalam-dalam dan tarik napas ke hidung. Neo tiba-tiba terbangun. Gunakan tangannya untuk mendorong Paola menjauh. Katakan dia baik-baik saja. Dan hendak pergi. Dipanggil kembali oleh Paola. Dia kasihan Neo yang muda tapi miskin. Tapi tubuh penuh dengan sakit. Baru saja memberinya kartu nama dokter. Dua orang saling bertabrakan. Maka mereka berdua tidak hati-hati. Paola dorongnya. Hendak menamparnya. Neo berpura-pura sakit lagi. Paola hanya harus membantunya ke tempat tidur. Lalu dia baru pergi ke kamar mandi. Neo ingin kabur. Ketika dia memanjat balkon. Dia segera melihat teman gangsternya. Dia langsung membeberkan kabar tersebut. Mengatakan polisi akan datang. Teman panik. Buru-buru berlari ke kamar. Beritahu bos untuk membatalkan transaksi. Tapi saat itu, Neo. Paola keluar lagi. Dia salah paham bahwa dia ingin bunuh diri. Mencoba menariknya untuk tidak melepaskannya. Neo tidak tahan lagi. Bertujuan untuk mobil yang melaju. Segera melompat turun tanpa ragu-ragu. Ini membuatnya takut sampai pingsan. Ketika Paola bangun lagi. Berada di kantor polisi. Juga diduga berkolusi dengan geng oleh polisi. Berpartisipasi dalam misi ilegal. Akhirnya menghapus keraguan itu. Tapi semuanya diketahui oleh perusahaan. Perusahaan takut terlibat. Jadi perusahaan memecatnya. Paola saat masih menganggur. Pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibu angkatnya. Tapi bertemu Neo di sini. Pada saat ini, kerumunan orang mengelilingi. Dan bertarung dengan Neo. Paola juga berpartisipasi. Tetapi ketika Neo selesai berurusan dengan orang-orang ini. Teman gangsternya keluar lagi. Ternyata ini diatur oleh mereka. Dia ingin sedikit menguji kemampuan Neo. Teman itu mengatakan dia lulus ujian. Neo langsung tersenyum. Tapi tak disangka 1 detik kemudian. Paola mengatakan dia menderita penyakit serius. Tidak lama untuk hidup. Gadis ini benar-benar menjadi penghambat masuknya Neo ke dalam gangster. Dia tidak punya cara untuk segera menyelesaikannya. Kata Paola ambigu. Mengingat situasi sebelumnya. Paola akhirnya tahu dia ditipu. Lalu beri Neo tamparan. Dia tidak ingin dengarnya berbicara lebih banyak. Segera menyeretnya pergi. Dan kemudian mengancamnya. Mengatakan dia ingin menjualnya. Lalu melihat ke atas dan ke bawah tubuhnya. Ini buat Paola ketakutan. Dia tidak ingin melihat Neo selama sisa hidupnya. Namun nasib sebagian orang sangat aneh. Paola dan ibu angkatnya mengunjungi putranya. Siapa sangka bocah itu adalah Neo. Dia terkejut melihat ibunya. Dia juga terkejut melihat Paola. Ibu memeluk Neo.
Tapi Neo kesal karena mendorongnya menjauh. Dia juga meminta Nen di toko untuk antarnya pergi. Tidak peduli seberapa patah hati ibu. Dia juga acuh tak acuh. Paola sangat marah sehingga dia memarahinya. Dia tetap pergi. Setelah itu, Nen terus mengejar. Mereka hanya bisa pergi begitu saja. Ternyata Neo memiliki saudara kembar. Orang yang suka berkelahi. Satu orang suka menggambar. Tapi setelah ayahnya meninggal, sehingga anak laki-laki dapat mewarisi warisan, sang ibu membakar semua hobi putranya. Pada akhirnya, anak laki-laki yang lemah itu tidak tahan lagi dengan ibunya, tapi memilih untuk mati. Neo telah putus dengan ibunya sejak saat itu. Setelah pemakaman adiknya, segera meninggalkan rumah. Sang ibu kesulitan menemukan Neo kali ini. Dia tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Untuk membalas kebaikan ibu angkatnya, Paola ingin membawa putranya kembali padanya. Lalu dia kembali ke hotel itu. Tapi Nen tidak mengizinkannya masuk. Paola tidak peduli berteriak. Akhirnya menarik perhatian Neo. Kemudian untuk menghentikan Paola bilang banyak, dia menyeret Paola langsung ke kamar. Lalu mengancamnya. Aku sedang kurang seorang gadis. Aku pikir kecantikannya cukup baik. Atau haruskah aku membimbing kamu sedikit sekarang? Maka kamu akan segera mendapatkan pekerjaan. Paola takut. Langsung pergi keluar. Tapi Paola lah yang tidak mau menyerah. Karena ibu angkat, dia memutuskan untuk menyatakan perang. Masih ada. Jangan lupa follow ya. Pemuda kaya itu ingin meninggalkan rumah. Dihentikan oleh gadis itu dengan segala cara. Dia memperingatkannya untuk melepaskannya. Tapi gadis itu membuatnya tidak bisa pergi. Neo mencibir sekali. Lepas ikat pinggang. Paola baru saja menggunakan kekuatan. Langsung jatuh ke tanah. Wajah Neo sangat senang tapi Paola sudah tercengang. Bagaimana dia melepas celananya? Paola buru-buru menutupi matanya. Neo mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi ditahan oleh Paola. Dua orang terus menarik. Ibu Neo berlari keluar. Jadi dia tidak bisa lari lagi. Di penjara lagi. Beberapa hari yang lalu. Untuk membalas kebaikan ibu angkatnya, Paola pergi ke tempat Neo bekerja. Ingin menangkapnya kembali untuk membantu ibu angkatnya. Tapi Neo sedang belajar cara bermain dan minum. Tiba-tiba berbalik. Dia melihat intisari hidupnya lagi. Neo tidak ingin terlibat dengan wanita gila ini. Hanya bisa kabur seketika. Tapi Paola melihatnya dan mengejar. Tapi tetap membiarkannya kabur. Pada saat ini, suara di atas panggung bergema. Dia cepat melangkah ke atas panggung dan ambil mikro. Mengatakan dia datang ke sini atas nama seorang ibu. Untuk menemukan putranya yang bermain dan minum alkohol. Dia meninggalkan ibunya yang sakit dan pergi ke sini. Apakah orang itu manusia? Semua orang di bawah berteriak bahwa itu bukan manusia. Paola terus mempermalukan Neo. Neo tidak bisa mendengar lagi. Dia ingin menariknya ke bawah. Paola kemudian mengatakan bajingan itu adalah dia. Jadi dia diserang secara kolektif. Melihat Neo dipukuli seperti itu, Paola memikir dia dipukulinya setengah cacat sudah oke. Aku masih harus membawanya pulang. Tidak menyangka Neo akan merangkak keluar. Saat itu, Master Gangster muncul. Untuk melihat pemandangan seperti itu, memerintahkan bawahannya untuk menyalakan lampu. Kemudian lampu dinyalakan. Dia jatuh cinta lagi dengan Paola. Saat itu, Neo mengalami kesulitan bergabung dengan para gangster. Misi orang dalam yang baru diluncurkan. Diributkan oleh Paola. Dia hanya bisa meminta maaf kepada bos. Kemudian mendengar bahwa Paola ditangkap oleh Tuan Muda. Dia ingin pergi memohon pengampunan. Dihentikan oleh bosnya lagi. Lalu senior bersiap untuk memberinya pelajaran. Bos gangster masuk. Neo dengan cepat mengakui kesalahannya. Tapi kata Tuan Muda, istrimu sudah memberitahuku.
Neo kejut. Tuan muda terus bilang, "Pergilah bersama istrimu untuk menjaga ibumu. Aku tidak terima kamu lagi." Misi menjadi orang dalam terus berantakan. Jadi dia baru saja keluar dari pintu. Langsung lihat Paola. Dengan marah Neo menyuruhnya menjauh. Katanya jika dia tidak mengatakan kata-kata buruk. Lalu bagaimana Neo bisa meninggalkan geng itu? Paola menyesalinya karena tidak berterima kasih. Neo mengatakan dia harus berterima kasih kepada 8 generasi nenek moyangnya. Lalu suruh dia pergi. Paola berkata kecuali kamu mengikutiku pulang. Jika tidak, dia akan mengikuti Neo selamanya. Neo marah. Segera lepas dasi. Memasukkannya kembali ke dalam mobil. Biarkan dia tinggal dan merenungkan dirinya sendiri. Lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Kemudian bergabung kembali dengan para gangster. Dia memutuskan untuk berurusan dengan Paola terlebih dahulu. Jadi dia mengajaknya bertemu. Paola tiba di tempat yang telah ditentukan. Dikelilingi oleh gadis-gadis panggilan. Tapi Paola tidak menyadari bahayanya. Neo melihat targetnya. Segera hubungi kantor polisi. Tak lama kemudian, polisi datang. Kemudian Paola ditangkap lagi. Ketika dipastikan gadis ini telah dipenjara, dia mengambil keuntungan dari uang secara ilegal. Bergabung dengan gangster lagi. Tapi hari pertama kerja, hambatan Paola datang lagi. Ternyata penangkapannya menjadi berita. Tetapi juga dilihat oleh bos gangster. Jadi dia menebusnya. Untuk menghindari Paola merusak rencananya lagi. Dia memberitahu staf bahwa ada perampokan. Kemudian menipu karyawan tersebut untuk pergi ke kamar mandi. Maka segera pergi menghadapi bencana itu. Neo membawanya ke koridor. Lalu kendalikan dia. Mengatakan dia jangan melakukan kesalahan. Aku akan tidak sopan lagi. Paola tak takut. Tapi katakan dia akan memberinya kesempatan. Pulanglah bersamaku untuk menemui ibumu. Jika tidak, kamu tidak akan selesai dengan aku. Neo tidak bisa melawannya. Dengan patuh ke rumah sakit dengannya. Tetapi tidak hanya belum bertemu ibunya. Tetapi juga pingsan oleh obat bius. Kemudian dia dikirim pulang dan diikat. Menghabiskan hari di penangkaran. Kali ini sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Lalu terjadi lagi adegan yang pertama kali kita tonton. Saat itu, dia ingin berbicara dengan ibunya secara pribadi. Dia bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Ibunya berkata, "Saat kamu pulang, aku akan membebaskanmu." Neo tak berdaya. Mengatakan dia setuju, kata ibunya. "Kamu masih harus berjanji pada ibu. Berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Kembali ke perusahaan yang mewarisi bisnis. Untuk kebebasan." Neo terus setuju. Dia tidak berharap ibunya akan berkata, "Dan menikah dengan Paola." Neo tanya apa yang ibunya katakan. Lalu, "Jangan lupa follow ya." 持续更新。